Shalom, selamat pagi, haleluya. Hari ini kita boleh berada di hari yang baru, hari Senin 29 Agustus 2022. Kita kembali masuk dalam renungan awal minggu bersama dengan saya Pendeta Eri, engkau rumah iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci kegiatan kami, kunci aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, sekolah, kuliah. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci kegiatan pekerjaan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sepanjang pekan ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami tercurah berlimpah atas hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami diberkati. Haleluya, amin. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan simak satu ayat dalam kitab Kolose 3 ayat yang pertama. Kitab Kolose 3 ayat yang ke-1 dikatakan begini: karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Haleluya. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Kolose. Dia katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi kita adalah orang-orang yang dibangkitkan sama seperti Kristus sudah dibangkitkan dari dunia orang mati. Dia pernah masuk ke alam maut dan dia tinggalkan alam maut dan dia bangkit. Dan Tuhan berkata kita adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan carilah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas bagaimana? Mari kita akan simak. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Kita meneladani apa yang Yesus lakukan setelah ia dibangkitkan, ya. Setelah dia bangkit dari kematian, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, setelah kebangkitannya, Yesus meninggalkan kuburnya, ya, meninggalkan kuburannya. Tidak mungkin dia sudah bangkit dan tetap tinggal, ya, di kuburnya. Dia tetap betah tinggal di kuburnya. Jadi demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah dibangkitkan, kita harus meninggalkan kubur kita. Kita harus meninggalkan dunia orang mati. Kita harus meninggalkan cara pola hidup yang lama. Ya, kematian sudah berlalu dan harus kita tinggalkan. Jadi kita tinggalkan, jangan hidup dengan cara pola yang lama. Kita adalah manusia-manusia baru yang sudah dibangkitkan dari kematian. Jadi kita meneladani yang Yesus lakukan. Yesus tinggalkan kuburnya, nggak tinggal terus di kuburnya. Kita pun demikian. Kita tidak tinggal dalam hidup yang lama, dunia kematian, dunia yang tidak ada masa depan. Tapi kita harus berani tinggalkan sebagai manusia baru. Yang kedua, setelah kebangkitannya, Yesus tetap melayani orang-orang percaya. Demikian juga ketika hidup kita sudah dibangkitkan, ketika kita tinggalkan dunia orang mati, ketika kita tinggalkan kubur kita, ketika kita tinggalkan hidup yang lama dan kita sekarang hidup yang baru dibangkitkan, kita harus bergerak terus melayani Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, sudah masuk dalam baptisan air, jangan diam saja. Hayo, mari kita melayani Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang perlu tenaga kita, pikiran kita, pengalaman kita, kebiasaan kita, kemampuan kita. Mari kita sama-sama melayani. Jangan diam. Orang yang sudah dibangkitkan, orang yang sudah hidup, orang yang tinggalkan dunia orang mati, meninggalkan kematian,
dia harus melayani. Banyak yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini. Melayani di gereja, apapun bentuk pelayanannya, sesuai dengan karunia, talenta, panggilan Tuhan. Mari kita melayani. Syukur-syukur kalau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan secara full time. Ya, mungkin masuk sekolah penginjil, sekolah Alkitab, sekolah teologi, ya, belajar dan terus terjun melayani. Ya, tidak hanya di kota, di desa, dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi hal yang kedua yang kita teladani dari Yesus, setelah dia dibangkitkan, dia tetap melayani. Dan kita juga harus demikian, kita harus mau melayani. Orang-orang muda, serahkan hidupmu untuk Tuhan. Ya, layani Tuhan, layani pekerjaan Tuhan. Bantu pekerjaan Tuhan di gereja di mana kau berada, ya. Bantu apa yang bisa kita lakukan. Mari bergerak. Yang ketiga, setelah kebangkitannya Yesus hidup dalam kemuliaan dan kuasa. Ya, demikian pula dengan hidup kita setelah kita dibangkitkan, kita lahir baru, kita terima kuasa Roh Kudus. Ya, kita hidup berjalan dengan kuasa Roh Kudus dalam kemuliaan Tuhan. Ya, kita diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib. Ya, sehingga ketika kita memuliakan Tuhan, kita membawa banyak orang datang kepadanya untuk diselamatkan. Ya, mari kita sama-sama bergerak dalam dimensi Roh Kudus. Mari kita sama-sama bergerak, ya, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang keempat, maaf tadi bukan 3, tapi hal yang keempat, setelah kebangkitannya Yesus menantikan pengangkatannya ke surga. Hari-hari ini juga kita sedang menantikan, ya, untuk kita berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Kita naik ke surga, kita kembali ke surga, karena ini bukan tempat kita, dunia ini bukan tempat kita. Ada satu tempat yang Tuhan sediakan. Ya, jadi ya, ingat, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga. Jadi kita harus kembali ke surga. Kita menanti pengangkatan, dan kita siap untuk menerima mahkota kemuliaan. Kiranya firman Tuhan kesempatan pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. 4 hal kami meneladani ketika Engkau Yesus telah dibangkitkan. Biarlah hari-hari hidup kami diisi terus untuk itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong kegiatan kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Dan Tuhan buat kami berhasil. Rumah tangga kami, keluarga kami diberkati, usaha bisnis kami diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang punya pergumulan Tuhan lepaskan. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan awal minggu di pagi hari ini dengan pengucapan syukur dan akhirnya kekasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Kita jumpa tanggal 1 September dalam renungan awal bulan, tidak pukul 8.30 tetapi pukul 5 pagi, 5 pagi subuh hari. Jadi ingat, setiap tanggal 1 tiap bulan renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan, dan jamnya jam 5 pagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.